Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ada kabar baik dan ada kabar buruk guys hari ini. Oke teman-teman, apa kabar baiknya dan apa kabar buruknya? Kalian silahkan simak video ini sampai selesai ya teman-teman ya. Kira-kira kalian bisa menebak apa yang akan kita bahas ya pada hari ini? Apakah kita membahas open mainnet? Apakah kita membahas harga konsensus global atau kita akan membahas KYC? Oke teman-teman, kalian silahkan tebak ya. Oke, nah bagi kalian yang menjawab pembahasan kali ini tentang KYC, nah oke, kalian betul ya teman-teman ya. Kali ini kita akan membahas KYC ya. Oke, informasinya ya teman-teman ya, katanya selama 1 tahun ini Kortim sudah memverifikasi atau sudah meloloskan KYC sekitar 3,8 juta perintis atau pioner. Oke ya teman-teman ya, kita tahu ya, komunitas kita itu informasinya katanya 35 juta lebih ya teman-teman ya. Oke, kalau seandainya selama 1 tahun kita memverifikasi KYC para perintis sekitar 3,8 juta guys, otomatis kita membutuhkan waktu sekitar 7-8 tahun ya teman-teman ya, untuk memverifikasi atau meloloskan KYC para pioner yang berjumlah 35 juta lebih ini guys. Ini membutuhkan waktu yang sangat lama ya teman-teman ya. Tapi saya juga tidak tahu ya, apakah KYC-nya ini menggunakan mesin juga ya, atau menggunakan kecerdasan buatan juga, atau hanya mengandalkan para validator. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke, di sini ada informasi ya teman-teman ya. Kita coba simak di sini. Oke, sebelum saya lanjut ya ke pembahasannya guys, disclaimer dulu ya teman-teman ya, bisa jadi informasi yang saya sampaikan ini benar dan bisa jadi juga informasi yang saya sampaikan ini salah. Oke, jadi mohon dimaklumi ya teman-teman ya. Oke, di sini ada keterangannya, jika 3,8 juta KYC ya dalam 1 tahun, jika semua sumber daya ya juga ditingkatkan, KYC akan memakan waktu 7-8 tahun lagi untuk pindah. Nah, ini ya teman-teman ya. Kalau cuma 3,8 juta pioner ya yang lolos KYC dalam 1 tahun, sedangkan kita ini guys usernya ya sekitar 35 juta perintis lebih, ini akan sangat lama sekali ya teman-teman ya. Bahkan akan sangat jauh sekali open mainnet ya kalau kita KYC-nya ini membutuhkan waktu 7-8 tahun guys. Bayangkan saja ya teman-teman ya, alangkah lamanya ya, alangkah bosannya para pioner ini menunggu open mainnet guys. Sedangkan syarat untuk open mainnet ini ya teman-teman ya, salah satunya adalah semua perintis atau semua pioner harus lolos KYC semua. Kalau tidak lolos KYC, semua pioner tidak lolos KYC ya, mungkin open mainnet juga masih agak lama ya teman-teman ya. Tapi ya nanti terserah ya dari Kortim bagaimana mekanismenya guys. Nah, ini ya teman-teman ya, masalahnya mekanismenya ini seperti apa ya teman-teman ya. Apakah KYC-nya ini masih tetap menggunakan validator, atau KYC-nya ini menggunakan kecerdasan buatan ya, atau menggunakan mesin. Nah, ini ya teman-teman ya, jadi tinggal dari Kortimnya bagaimana nantinya ya teman-teman ya. Karena kalau hanya mengandalkan validator aja ya teman-teman ya, dan hanya mengandalkan mesin saja ya, kita lama ya teman-teman ya para pioner lolos KYC-nya atau selesai KYC-nya. Sedangkan semakin hari para teman-teman pioner, para perintis ini kan semakin bertambah ya teman-teman ya, seiring dengan banyak yang mengetahui dari Pi Network ini guys. Nah, ini ya teman-teman ya kabar buruknya. Oke ya teman-teman ya. Jadi KYC kita ini kalau 1 tahun cuma 3,8 juta perintis ya, otomatis kita butuh waktu 7-8 tahun ya teman-teman ya.
Sedangkan kita KYC-nya aja baru mulai di tahun 2020 apa 2021 guys, kalau tidak salah, apa 2022 ya. Kalau tidak salah sih sekitar tahun 2021 ya. Mohon maaf kalau salah ya teman-teman ya. Silahkan kalian komentari kalau penyampaian saya tentang KYC salah ya tahunnya ya. Oke, nah di sini saya juga bingung ya teman-teman ya. Informasinya katanya 3,8 juta ya yang KYC dalam 1 tahun. Entah ini informasi betul atau hoax ya, hanya core team yang tahu ya teman-teman ya, data-datanya di sana ya. Memang KYC ini sangat diperlukan dalam dunia perkriptoan ya teman-teman ya. Karena khawatirnya kalau kita tidak KYC, khawatirnya aset tersebut akan dipegang oleh tangan yang salah ya teman-teman ya. Makanya kenapa core team sangat seleksi ya, sangat selektif sekali tentang KYC ini guys. Karena sebetulnya yang membuat KYC ini lama ya teman-teman ya, terkadang kita mengirimkan fotonya agak blur ya teman-teman ya. Terkadang semua pioner ini terkendalanya di masalah handphone ya. Terkadang kala HP-nya tidak support, kemudian KTP-nya ada yang buram ya. Entah juga kalau kita ini kekurangan validator ya, saya juga tidak tahu ya teman-teman ya. Nah, oke, untuk masalah validator guys, untuk masalah validator saya menyarankan para teman-teman pioner yang sudah lolos KYC ya, kalian kalau bisa harus menjadi validator ya. Jadi supaya teman-teman kita yang belum KYC ini segera cepat lolos ya. Jadi supaya membantu ya, itu kontribusi para teman-teman validator untuk membantu Pi Network ini supaya projectnya segera selesai dan segera terrealisasi, sorry guys, dan supaya kita juga cepat open mainnet ya teman-teman ya. Oke, kalau untuk KYC ini mungkin setiap hari terus berjalan ya teman-teman ya. Memang sih informasinya kita ini ada KYC massal ya teman-teman ya. Tapi kan KYC massal ini tidak hanya di Indonesia aja ya teman-teman ya. Dibagi-bagi juga ke negara-negara lain ya. Dibagi-bagi ke negara Cina ya, ke negara Amerika, Nigeria, Malaysia, kemudian Vietnam ya, Jepang, Korea. Nah, itu dibagi-bagi guys. Nah, ini masalahnya ya teman-teman ya. Apakah teman-teman kita dari luar negeri ya, pioner-pioner dari luar negeri, apakah mereka menjadi validator juga? Nah, ini dia masalahnya guys. Kalau untuk di Indonesia saya yakin ya teman-teman ya, banyak yang semangat, banyak juga ya yang berkontribusi menjadi validator. Kalau untuk di Indonesia saya yakin ya, tapi entah kalau untuk di luar negeri, semoga banyak yang menjadi validator juga ya. Jadi supaya KYC kita ini selesai guys. Memang tidak mudah ya teman-teman ya untuk mengurus project sebesar Pi Network ini yang usernya mencapai 35 juta lebih ya. Bagaimana coba capeknya ya teman-teman ya, harus memverifikasi data-data para perintis dari berbagai negara belahan dunia guys. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi untuk kalian teman-teman validator, kalian harus semangat ya. Dan untuk yang belum KYC, kalian sabar dulu ya teman-teman ya. Sabar dulu, semua pasti lolos KYC. Tidak ada yang tidak lolos KYC. Tidak akan ada yang tertinggal ya, dan tidak akan ada yang tersisa. Nah, selain untuk KYC, nah kita ini kan masih membangun utilitas dan ekosistem juga ya teman-teman ya. Karena utilitas dan ekosistem ini sangat diperlukan di Pi Network ini guys. Jadi supaya koin Pi ini tidak berceceran ya. Jadi tidak dimiliki hanya oleh kalangan orang-orang atas aja ya teman-teman ya, tapi orang-orang biasa bisa juga memiliki aset kripto dan mereka juga bisa memiliki aset di masa depan guys. Kuncinya kita hanya sabar aja dulu ya teman-teman ya. Kalau tidak sabar ya silahkan uninstall aplikasinya aja ya. Banyak yang memprediksi katanya open mainnet tanggal 14 di bulan 3 di tahun 2023 ya, tapi ya entahlah ya teman-teman ya. Untuk open mainnet ini semuanya masih hanya sebatas prediksi ya.
Saya mempunyai prediksi sendiri, kalian juga mempunyai prediksi sendiri. Nah ya begitulah ya teman-teman ya, kalau prediksi terkadang betul, terkadang juga bisa benar ya. Oke ya teman-teman, jadi itulah informasinya ya. Kita membutuhkan waktu 7 sampai 8 tahun ya teman-teman ya untuk KYC-nya. Kalau hanya 1 tahun 3,8 juta pioner yang lolos KYC. Tapi ya semoga lebih dari itu ya teman-teman ya. Oke, kita doakan saja guys supaya teman-teman pioner ini semuanya cepat lolos KYC ya. Oke, sekian saja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.